sebuah peluru ditembakkan dari puncak sebuah menara, kecepatan awal V-nya sama dengan 40 meter per sekon. Kecepatan awal berarti dia adalah V0. Kemudian arahnya mendatar. Oh, berarti kalau kita gambarkan seperti ini nih. Ini menaranya, kemudian nih pelurunya ditembakkan dengan arah mendatar seperti ini. Tapi nanti kan tetap aja nanti dia akan membentuk gerak parabola seperti ini sampai jatuh ke permukaan tanah. Nah, kayak gini gambarnya. Jadi ketika dilemparkan, itu dia tidak membentuk sudut, tapi dia mendatar. Nah, sekarang di sini dia kasih informasi lagi, G-nya atau percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian tinggi menaranya ini 80 meter. Ini adalah tingginya H. Kita tuliskan sebagai H, 80 meter. Yang ditanyakan, maka peluru akan jatuh di permukaan tanah yang berjarak berapa meter dari kaki menara. Jadi yang ditanya ini nih. Nah, ini berapa X-nya sama dengan berapa meter. Itu yang ditanya. Sekarang kita perhatikan di situ. Ingat-ingat lagi bahwa gerak parabola itu adalah gerak kombinasi antara gerak di sumbu X dan di sumbu Y. Kita sambil untuk gerak yang di sumbu Y, itu geraknya gerak apa? Ingat-ingat kemarin. Geraknya adalah gerak GLBB. Sedangkan yang di sumbu X itu adalah GLB. Kalau GLB berarti maknanya kecepatannya akan konstan dari awal sampai akhir karena dia beraturan gitu kan. Berarti di sini bisa kita tuliskan seperti ini. Ketika bola ini dilemparkan secara mendatar, maka nanti dia punya gerak yang di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Caranya untuk bagaimana kita tahu peluru ini akan jatuh di mana, kita hitung dulu berapa waktu yang dibutuhkan benda ini dari atas sampai ke permukaan tanah. Jadi caranya pertama itu. Jadi untuk menjawab, kita cari tahu dulu berapa waktu yang dibutuhkan. Kalau udah dapat nih waktu yang dibutuhkan dari atas sampai bawah, udah ketemu berapa waktunya, kita bisa gunakan informasi waktunya untuk menghitung berapa jaraknya dengan menggunakan rumus GLB-nya. Jadi ingat rumus GLB kan untuk mencari waktu, rumusnya kecepatan kan sama dengan S per T. Maka T-nya nanti bisa kita gunakan S. Sorry. Yang dicari adalah S-nya ya. Jadi S-nya sama dengan V kali T. Kayak gitu. Kan rumus untuk menghitung tinggi. Tinggi itu yang ini. Untuk menghitung ketinggian yang H sama dengan V T plus setengah GT kuadrat. Nah, itu. V-nya di sini adalah V punya Y. VY-nya. Nah, sementara di sini perhatikan dia tadi kan dilempar secara mendatar. Berarti VY-nya sama dengan 0, sedangkan Vx-nya itu sama dengan V0-nya. Jadi Vx-nya sama dengan 40 meter per sekon. Sementara V-nya sama dengan 0. Kenapa V-nya sama dengan 0? Karena pada saat dia dilemparkan, arah lemparannya itu mendatar. Jadi dia nggak punya kecepatan di sumbu X-nya. Nanti kalau udah mulai turun ke bawah nih, bawah, baru dia nanti mulai ada kecepatan. Karena ada pengaruh percepatan gravitasinya. Gitu. Tapi ketika di puncak, dia V-nya sama dengan 0. Nah, karena itu, maka di sini bisa kita tuliskan hanya adalah 80, kemudian V-nya 0 dikali T, plus setengah, G-nya adalah 10, T kuadrat. 80 sama dengan 0, kemudian ini berapa ini? 10 bagi 2 tinggal 5 ya. Jadi 80 sama dengan 5T kuadrat. Jadi di sini T kuadrat sama dengan 80 dibagi 5. Berapa ini? T kuadrat sama dengan 80 bagi 5? 16. Maka T
T-nya sama dengan akar 16 berapa? 4. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk si peluru ini sampai ke permukaan tanah adalah 4 sekon. Kita udah dapat nih, ini tahap yang pertama, udah mencari T-nya dulu. Nah, sekarang kita baru mencari berapa X-nya. Berapa X-nya? Gitu. Nah, untuk mencari berapa X-nya ya tinggal gunakan rumus yang GLB aja. X-nya sama dengan V dikali T. V-nya P yang mana? P-nya adalah Vx-nya. Vx di sini adalah sama dengan V0-nya. Karena tadi V0 itu arahnya mendatar. Jadi dia sama dengan Vx-nya. Maka X di sini sama dengan Vx-nya adalah 40 dikali dengan waktunya 4 sekon. Berarti peluru akan jatuh sejauh 160 meter dari kaki menaranya. Jadi ini X-nya adalah 160 meter. Jadi seperti itu. Oke, nah sekarang di sini akan kita tulis lagi. Di situ di soal itu dituliskan sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awalnya V0-nya adalah 80 meter per sekon. Dengan sudut elevasinya boleh dituliskan sebagai theta, boleh sebagai alfa. Di sini Ibu tulisnya theta ya. Thetanya adalah 37 derajat. Kemudian yang ditanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertingginya. Untuk mencapai titik tertinggi berarti TY max-nya. Kita jawab ya. Untuk menghitungnya pakai rumus yang mana nih? Untuk menghitung TY max-nya. Gimana caranya? V0. Dari VOY dulu. VOY, V0Y. Apa mau gimana? Mau pakai rumus yang mana? Ada banyak cara untuk menghitung ini. Yang dapat 4,8 tadi, ngitungnya gimana? V0 dikali sin theta per G. Per G, oke. Nah, ini salah satu cara untuk menghitung TY max. Jadi rumusnya seperti ini, V0 sin theta per G. Jadi V0 sin theta ini sama dengan apa? V0Y-nya. Ya, jadi sama, kalau misalnya ada yang bilang cari V0Y-nya dulu, itu juga bisa. Jadi V0Y-nya berapa, terus nanti ditulis TY max-nya sama dengan V0Y per G. Jadi sama ya, bisa dua-duanya. Nah, sekarang kita masukkan aja nih langsung angkanya, karena sudah lengkap ya datanya. V0-nya adalah 80, sin theta-nya kita lihat dari atas nih, udah ada dikasih tahu, sin 37 adalah 0,6 per G-nya 10. Dituliskan di sini G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Maka di sini bisa kita coret ya, yang 10-nya sama 80 ini, 8 kali 0,6 didapatlah 0,8 sekon. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita digambarkan tuh, ini ada sumbu X dan Y-nya, kemudian pelurunya dilemparkan membentuk sudut theta-nya 37 derajat seperti ini. Nah, ini Y max-nya. Nah, ini berapa T-nya? Gitu. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Ada yang mau ditanyakan untuk menghitung titik tertingginya? Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi. Jadi ini ya, V0 sin theta per G. Waktu yang dibutuhkan. Kalau yang di sini berapa kecepatannya ketika di titik tertinggi? Di sini yang diketahui mirip dengan yang tadi. Yang diketahui adalah V-nya sama dengan V0 80 meter per sekon. Kemudian sudut elevasinya adalah 37 derajat.
yang ditanyakan adalah berapa kecepatan peluru di titik tertingginya. Berarti V-nya sama dengan berapa? V ketika di puncak. Di puncak, kita gambar ya. Itu. Nah, ini di puncak. Ketika di sini ada VY dan ada VX-nya, ya kan? VY-nya ketika dia di puncak besarnya berapa? 0. Bu. Iya, ketika di puncak V-nya sama dengan 0. Sementara VX-nya itu nanti yang akan menjadi V-nya. Jadi nanti di sini kita akan menghitung juga berapa VX-nya. Jadi ketika kita menjawab, V itu sama dengan VX-nya. Sementara VX, karena dia konstan, itu juga sama dengan V0X-nya. Maka V sama dengan V0X berarti V0 dikali cos theta. Setelah itu, tinggal kita masukkan aja angka yang di sini. 80 V0-nya dikali cos 37. Cos 37 di sini adalah 0,8. 0,8. Maka V-nya adalah berapa? 80 dikali 0,8. 64. Satuannya apa? Meter per second. Meter per second. Seperti itu.